Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan berkemenangan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini kita dapat berjumpa kembali melalui Saat Teduh Berkemenangan. Karena itu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sangat bersyukur karena di pagi yang indah ini Engkau masih perbolehkan kami bangun dan menikmati hari yang indah ini. Karena itu Tuhan, kami mau mengawali hari ini dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami tidak hanya membaca, tapi kami juga mengerti, dan lebih daripada itu, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Kudus, Engkau yang tuntun dan mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, puji Tuhan, pagi ini kita akan bersaat teduh dengan kebenaran firman Tuhan yang bertema Tuhan menyediakan pemulihan, yang mana sesuai dengan tema bulan kita pada bulan Maret ini, yaitu Divine Provision atau penyediaan ilahi. Maka hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Tuhan menyediakan pemulihan. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sekalipun kita nggak akan luput dari yang namanya berbagai masalah, berbagai persoalan, berbagai cobaan, bahkan berbagai pergumulan yang kadang membuat kita membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Puji Tuhannya, kita punya Tuhan yang hebat, luar biasa, yang selalu setia dan menyediakan pemulihan bagi kita. Karena itu mari kita renungkan bersama-sama. Ayat yang pertama yaitu Yoel 2 ayat 25, yang mana firman Tuhan berbunyi, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu." Bapak Ibu Saudara-saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, mampu menggantikan kehilangan demi kehilangan yang kita alami dalam kehidupan kita dengan pemulihan yang datang daripadanya. Ia mampu membalut, ia mampu merajut, ia mampu membuat sesuatu yang rusak menjadi baru, menjadi pulih. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan semesta alam. Dia sudah tebus dan selamatkan kita. Dia juga yang akan memulihkan setiap keadaan hidup kita yang berada dalam pergumulan. Karena itu Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini sedang banyak mengalami pergumulan, percaya bahwa Tuhan Yesus akan menggantikan setiap permasalahan hidup kita, yang memberikan kita berbagai kehilangan dengan pemulihan yang penuh dengan damai sejahtera, karena Tuhan yang kita sembah penuh kasih setia. Oke Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari Ayub, yang mana Ayub dipulihkan 2 kali lipat daripada Tuhan. Kita tahu bahwa Ayub diizinkan Tuhan untuk dicobai, tapi Tuhan tidak lepas tangan daripada Ayub. Ketika Tuhan mengizinkan Ayub dicobai, Tuhan tahu bahwa Ayub bisa melewati itu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama dengan dia. Dan ketika Ayub dicobai, Tuhan tahu bahwa ada rencana indah Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan dalam kehidupan Ayub, yang mana dalam Ayub 42 ayat 5, Ayub mengatakan bahwa dahulu aku mengetahui engkau dari perkataan orang, tetapi sekarang aku mengenal engkau, aku memandang engkau. Jadi, kenapa Tuhan izinkan Ayub dicobai? Karena Tuhan mau Ayub semakin mengenal Tuhan. Dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada akhirnya, Ayub 42 ayat 10 mengatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberi kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan tidak membiarkan Ayub hidup dalam kehilangan. Tuhan tidak membiarkan Ayub hidup dalam penderitaan. Tuhan tidak membiarkan Ayub hidup dalam penyesalan. Tapi Tuhan membuat dan menjadikan Ayub hidup dalam pemulihan, dalam pembaruan, dan dalam kemenangan. Karena Ayub punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu,
Tuhan menyediakan pemulihan bagi kita, yang mana dalam Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah yang menyediakan pemulihan bagi kita adalah Allah yang menyembuhkan hati-hati yang remuk, Allah yang menyembuhkan hati-hati yang terluka, Allah yang menyembuhkan hati-hati yang pahit, tawar hati mungkin hari-hari ini karena banyaknya pergumulan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita jangan fokus pada kondisi hidup, pada situasi hidup kita yang mungkin hari-hari ini sedang terpuruk, mungkin hari-hari ini sedang penuh dengan berbagai masalah. Tapi mari kita fokus pada Sang Pemulih, itu Tuhan Yesus Kristus. Dia selalu ada, bahkan firman Tuhan bilang, Dia selalu setia ketika kita tidak setia. Dia selalu ada, Dia tidak pernah meninggalkan kita yang sering menjauh daripadanya. Untuk itu, mari kita fokus pada Tuhan, karena Tuhan mampu memulihkan kita, membalut luka-luka yang terbuka, merengkuh kita, dan menyembuhkan hati kita yang remuk. Untuk itu mari kita datang di hadapan Tuhan jujur bahwa kita terbatas, kita tidak bisa apa-apa, tapi dengan Tuhan kita mampu menjalani hidup ini, bahkan melewati berbagai badai kehidupan, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menyediakan pemulihan bagi kita sehingga kita dapat memiliki kekuatan yang baru. Kita mendapatkan kekuatan yang baru, kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang baru yang bukan berasal dari kita, tapi datang daripada Tuhan. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki kasih yang sangat besar bagi kita. Dia setia, Dia adil, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi batas kekuatan kita, seperti yang 1 Korintus 10:13 bilang, ketika kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar. Bahkan ayat ini meneguhkan kita bahwa Tuhan menyediakan bagi kita kekuatan yang baru bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini, nanti-nantikanlah Tuhan. Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Kita jangan fokus pada situasi dan kondisi hidup kita, tapi kita harus fokus dengan terus berserah penuh menantikan Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan pertolongan, bahwa sumber pengharapan kita ada pada Tuhan, dan Dia akan memberikan kekuatan baru pada kita, seperti elang yang terbang tinggi di atas langit, dan kita akan berlari tetapi tidak akan lelah, kita akan berjalan tetapi tidak akan lesu. Jadi dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan sanggup, Tuhan sangat sanggup menggantikan kehilangan dengan pemulihan, seperti Ayub yang dipulihkan 2 kali lipat, dan dia mengalami pengenalan akan Allah. Dari pencobaan yang Tuhan izinkan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Allah menyembuhkan hati yang remuk. Jadi setiap kita yang mengalami sakit hati hari-hari ini, jangan merasa bahwa Tuhan jauh, jangan merasa bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita. Itu salah Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Dia menyembuhkan hati yang remuk. Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hatinya. Dan yang ketiga, yang terakhir, Dia selalu ada bersama dengan kita, dan Dia memampukan kita untuk memperoleh, untuk mendapatkan, untuk menghasilkan kekuatan yang baru yang bukan berasal dari diri kita, bukan berasal dari hebat kuat dan gagah kita, karena kita terbatas, tapi kekuatan yang tidak terbatas yang datang dari Allah yang tidak terbatas, Yesus Kristus Tuhan yang sudah tebus saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Sehingga kalau hari ini kita bisa bangun, kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Bahkan di dalam Filipi dan Efesus, Paulus mengatakan kepada kedua jemaat tersebut bahwa kasih setia Tuhan selalu ada. Bahkan surat tersebut Paulus tulis kepada mereka bukan di dalam keadaan yang sedang baik-baik saja. Paulus menulis surat tersebut ketika dia berada di penjara. Tetapi dari dalam penjara,
Dia menuliskan surat kepada jemaat rintisannya tersebut, surat yang meneguhkan iman, surat yang meneguhkan untuk terus bersuka cita, penuh damai sejahtera, terus bertekun dalam pengajaran dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita renungkan seperti Paulus mengatakan bahwa kasih Tuhan sungguh sangat lebar. Betapa lebarnya kasih Tuhan, betapa panjangnya kasih Tuhan, betapa tingginya kasih Tuhan, betapa dalamnya kasih Tuhan. Bahkan melebihi pengetahuan kita. Kasihnya tak terbatas, bahkan Ia sanggup dan sangat bisa melakukan apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita doakan. Ia sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Untuk itu Bapak Ibu, Saudara-saudara, pemulihan sangat sanggup untuk Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Untuk itu teruslah berserah penuh, doakan segala isi hati kita kepada Tuhan dan percaya kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik. Dia sanggup melakukan jauh dari apa yang kita doakan, waktunya yang terbaik, rencana yang terbaik, indah pada waktunya. Tuhan menyediakan pemulihan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sangat bersyukur. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kami belajar untuk memiliki hati yang percaya dan berpengharapan bahwa kehidupan kami ada dalam tangan kasih-Mu, dan kami sadar bahwa kehidupan kami disertai penuh oleh Engkau, dan Engkau yang akan terus memulihkan kehidupan kami, memperbaiki kehidupan kami. Setiap luka, setiap kerapuhan dalam kehidupan kami tidak hadapi itu sendiri, tapi ada Engkau yang mampu membalut, mampu merengkuh, dan mampu memperbaharui menuju kemenangan, karena kami sadar pemulihan datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk hidup berpengharapan dan tidak berlarut-larut dalam keterpurukan, tidak berlarut-larut dalam luka yang kami alami. Karena kami sadar kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami siap menjalani hari ini dan kami siap menerima pemulihan daripada-Mu Tuhan. Ini doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara.